Nggak nyangka sekarang udah ada di akhir bulan Januari, yang artinya anime musim winter 2024 sudah berlalu 1 bulan, dan sudah waktunya untuk membuat impresi pertama. Karena kebanyakan anime yang kuikutin udah mencukupi untuk melalui 300 episode. 300 episode sendiri itu apa sih? Ya, kurang lebih itu seperti batas awal dari anime musiman untuk dapat menentukan bahwa anime ini bagus atau enggak. Dan untuk musim ini ada beberapa anime yang aku ikutin. Ya udah deh, langsung aja aku sebutin sekalian ngasih impresi pertamaku soal anime-anime ini. Apakah patut untuk direkomendasikan atau enggak? Pertama, ada Sokushijit Gasaikyo Sugite Isekai no Yatsuraga Marude Aite ni Naranain Desuga. Anjir, panjang banget judulnya. Kita panggil anime instant death aja lah ya. Jadi, anime ini bercerita tentang rombongan kelas yang entah mau dharma wisata atau bagaimana. Tapi, tiba-tiba semua orang sekaligus busnya terkirim di isekai. Dan mereka semua diberkahi dengan kekuatan khusus dan ditunjuk untuk menjadi bangsawan. Namun, ada beberapa orang di dalam bus itu yang tak memiliki kekuatan termasuk MC kita, Takato Yogiri, yang malah ketiduran. Akhirnya, mereka yang memiliki kekuatan memilih untuk meninggalkan mereka yang tak memiliki kekuatan menjadi umpan untuk santapan naga ganas. Dan yang tersisa hanyalah MC kita, yaitu Takato Yogiri dan seorang perempuan bernama Danaura Tomochika. Yogiri yang terbangun memilih untuk melindungi Danaura dengan kekuatan tersembunyi, yaitu instant death mutlak. Ya, kurang lebih seperti itu sih premis cerita anime ini. Dari segi cerita, nggak ada yang baru, dan anime ini hanya tipikal MCOP yang terjebak di dunia lain saja. Kalau ngomongin cerita sih, banyak yang aneh dari anime ini, mulai dari temennya yang ninggalin temennya sendiri, orang-orang di kelas yang saling nggak kenal, dan lain-lain. Ada sesuatu yang menarik nih dari MC-nya, di mana dia sendiri sudah overpower bahkan sebelum berada di isekai. Di episode pertama sendiri, kita sudah diperlihatkan kalau Yogiri diperlakukan seperti sebuah SCP yang berbahaya. Dan ya, apa yang membuatku terus menonton anime ini meski terkesan biasa aja adalah aku sendiri penasaran dengan misteri kekuatan si MC. Sejauh mana kekuatannya dan siapa dia sebenarnya. Oh iya, beberapa jokes reaksi dari Danaura yang melihat tingkah Yogiri atau melihat fenomena yang terjadi di isekai sendiri menurutku lumayan lucu. Untuk animasi, aku nggak mau bilang banyak sih. Soalnya ya sama seperti ceritanya, animasinya menurutku biasa aja, bahkan cenderung ke jelek. Kadang kita melihat pertarungan yang kaku, CGI yang kurang mulus, tapi kalau kalian udah pernah melihat yang lebih buruk sebelumnya, kemungkinan anime ini masih lumayan sih. Untuk musiknya sendiri, menurutku nggak ada yang memorable atau unik. Ya, cuma openingnya saja yang menurutku lumayan enak. Kalau disuruh ngasih skor berapa dari anime ini, aku akan bilang 7/10 karena aku lumayan enjoy ketika menontonnya. Tapi kalau kalian nggak enjoy ya seperti di My Anime List, anime ini memang cocok mendapat skor 6. Yang kedua, kali ini aku menonton anime shoujo. Judulnya Love 7 Kaime no Akuyakurei wa Moto Tekikoku de Jiyu Kimama Hanayome Seikatsu wa Makitsu Suru. Anjir, sumpah, kenapa sih judul anime sekarang pada panjang-panjang? Ya udahlah, kita sebut ini anime Love 7 aja ya. Jadi, ya kurang lebih cerita anime ini tentang putri bangsawan yang ditolak oleh seorang pangeran dari negerinya. Setelah ditolak, dia diusir oleh keluarganya karena dianggap aib. Sampai saat itulah dia bertemu dengan rombongan pedagang yang akhirnya dia mengikuti mereka dan menjadi salah seorang pedagang handal. Namun sayang, dia terjebak dalam perang dan harus meninggal. Tapi si putri yang bernama Imrat Wirsner Rise malah kembali ke masa dia ditolak oleh si pangeran. Karena dia sudah tahu event apa yang selanjutnya akan terjadi, dia pun pulang dan bersiap-siap untuk meninggalkan keluarganya dan
dan menemui rombongan para pedagang itu. Tapi sayangnya karena dia bersiap-siap, dia malah ditinggal oleh mereka. Akhirnya Putri Rise menemukan buku tentang tanaman obat di perbekalannya. Akhirnya dia pun mempelajarinya dan menjadi seorang apoteker juga seorang dokter. Namun sayang, pada usianya yang ke-20, dia pun meninggal lagi. Ketika dibangkitkan kembali ke masa dia ditolak oleh si pangeran, dia memutuskan untuk memperdalam ilmu medisnya di kehidupan kali ini. Namun sayang, nasib buruk sekali lagi menghampiri dia. Dia pun meninggal di umur yang ke-20. Entah kenapa Putri Rise selalu meninggal di umur yang ke-20. Baik di kehidupan keempatnya yang menjadi maid atau di kehidupan keenamnya ketika dia menjadi seorang ksatria. Tapi ketika di kehidupan keenamnya, akhirnya dia bertemu dengan seorang yang menyebabkan perang besar yang menjadi takdir dirinya terbunuh. Dia adalah seorang pangeran dari negeri sebelah bernama Arnold Hein. Akhirnya dia pun mengulang kembali kehidupannya sekali lagi. Kali ini Putri Rise berkeinginan untuk menikmati hidupnya secara santai. Tapi siapa yang sangka takdir mempertemukan Putri Rise dengan Pangeran Arnold yang tiba-tiba melamar dia setelah pertemuan pertama mereka. Putri Rise mau tak mau harus menerima tawaran itu karena dia tahu seberapa bahayanya orang ini. Ya, kurang lebih seperti itu sih cerita awal dari anime ini. Kedepannya anime ini menceritakan keseharian Putri Rise sebagai tunangan dari Pangeran Arnold. Putri Rise sendiri ingin tahu kenapa dia memulai perang besar di seluruh dunia. Untuk ceritanya sendiri, bisa kubilang lumayan lah ya. Juga, kalau kalian nggak suka tipe drama ala-ala sinetron, mungkin kalian nggak akan cocok dengan anime ini. Selebihnya sih, kukira sudah oke. Aku juga suka karakter Putri Rise, yang menjadikan dia sebagai seorang sosok mandiri, yang kuat dan serba bisa. Menjadikannya cukup unik, dari mana biasanya heroin pada cerita shoujo itu selalu lemah lembut. Selain itu, aku suka detail dari tata letak kota di mana Pangeran Arnold tinggal. Tidak seperti kebanyakan isekai yang hanya kota melingkar yang dikelilingi dinding. Di sini tata letak kotanya sendiri cukup berbeda, di mana di bangunan kerajaan ada di ujung perbatasan paling dalam, sementara wilayah penduduk sipil lainnya berada di area yang lebih dekat dengan gerbang masuknya. Selain itu, yang patut diapresiasi dari anime ini adalah musiknya. Setiap scene selalu diisi dengan musik yang menurutku indah dan sesuai dengan adegan yang tengah disajikan. Setiap adegan ketika sang putri diceraikan di setiap kehidupannya juga memiliki musik yang berbeda-beda, membuat anime ini menjadi lebih berwarna. Dan lagi, openingnya sendiri menurutku enak banget. Bukan hanya untuk lagunya saja, tapi bagaimana animasi dari openingnya dibuat. Salah satu yang membuatku tertarik untuk menonton anime ini juga dari openingnya, terutama ketika bagian di mana keenam kehidupan Putri Rise sebelumnya ditunjukkan. Animasinya sendiri menurutku juga tidaklah jelek, meski di awal-awal kudanya memang memakai CGI. Tapi CGI-nya sendiri lebih bagus daripada CGI naga yang ada di anime Sokushichin. Intinya, anime ini bagus dengan cerita yang lumayan, tapi masih tipikal anime shoujo. Kalau kalian nggak keberatan dengan drama ala-ala anime shoujo, kalian wajib mencoba anime ini. Untuk skornya sendiri, kurasa cocok untuk memberi anime ini 7,8/10. Seperti yang ada di My Anime List, tapi untuk personal score, aku bisa memberinya angka 8/10. Dan yang ketiga, ada Sasaki Topi-chan. Akhirnya, ada judul anime yang pendek. Anime isekai ini menceritakan tentang seorang bapak-bapak pekerja kantoran yang capek dengan kesehariannya dan mencoba untuk membeli seekor peliharaan. Dan ketika sedang memilih, dia bertemu dengan burung yang bisa berbicara. Dia pun memutuskan untuk membelinya. Akhirnya, MC kita, Sasaki, membeli burung tersebut. Setelah dibawa pulang, dia baru tahu kalau si burung sebenarnya adalah seorang penyihir dari dunia lain yang terjebak di dalam wujud seekor burung kecil.
dengan ide untuk mendapatkan pendapatan tambahan untuk membelikan makan burung peliharaannya yang meminta daging mahal, mereka berdua pun memulai bisnis berjualan barang-barang modern di isekai. Awalnya anime ini hanya bercerita tentang kehidupan santai Sasaki yang sukses jadi pedagang di isekai. Tapi ketika kembali di dunia nyata, siapa sangka dia bertemu dengan seorang pengguna kekuatan yang mengharuskannya memasuki sebuah organisasi rahasia pemerintah. Dari segi premis awalnya, anime ini sudah memberi cukup banyak kejutan yang membuatku semakin tertarik untuk menontonnya. Belum lagi tindakan MC yang selalu dipikirkan karena setiap tindakannya berpengaruh kepada hal yang akan terjadi, membuat anime ini menjadi lebih menarik. Terkadang juga anime ini memiliki momen yang serius, tapi tetap diberi sisipan dengan komedi ringan yang menurutku lumayan lucu, seperti gimana Sasaki yang kaget ketika tahu salah satu temannya di organisasi tersebut masih di bawah umur. Untuk musik, aku bisa bilang musiknya memiliki campuran antara klasik dan EDM, sesuai dengan tema dua dunia yang saling berbeda yang dibawakan oleh cerita tersebut. Dan kadang musiknya juga bisa menentangkan, seperti ketika awal episode 1, kita disuguhi dengan musik yang berasal dari harmonika. Lagunya pun juga enak, meski menurutku kurang memorable. Mungkin karena aku kurang suka genre lagunya aja kali ya. Untuk animasinya sendiri, bisa aku bilang bagus. Apalagi efek serangan yang berasal dari sihir-sihir yang dibawakan oleh Sasaki dan pengguna kekuatan lainnya. Meski ya untuk keseluruhannya masih lebih mulus animasi di Animal Loop 7. Untuk skor aku bisa mengasih anime ini skor 7/7 dan skor di My Animalist adalah 7,5/10. Dan yang terakhir ada Mahou Shoujo Akugarete. Anime ini ceritanya tentang seorang gadis yang menyukai para mahou shoujo tapi dipaksa untuk menjadi orang jahat yang menjadi musuh mahou shoujo. Gak ada yang bisa banyak ku bilang sih dari anime ini, kecuali kalian gak masalah dengan bumbu komedi yang berkaitan dengan Yuri dan juga hard ecchi. Ya, karena aku enjoy, aku akan memberikan rating 7/10 untuk anime ini. Untuk kalian sendiri gimana? Anime apa saja yang udah kalian tonton musim ini?